Imam Asy-Syafi'i lahir di Asqalon, kota Gaza, Palestina, tahun 250 Hijriah dan wafat di kota Fustat, Mesir, 204 Hijriah. Beliau adalah seorang tokoh mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri pemikiran atau mazhab Syafi'i. Seperti yang kita tahu, mazhab Syafi'i banyak diterapkan oleh para ulama di Indonesia. Imam Syafi'i masih tergolong kerabat Nabi SAW, tergolong dari Bani Muthalib, yaitu keturunan dari saudara kakek Muhammad, Hashim al-Muthalib. Menginjak usia 13 tahun, Imam Syafi'i diutus ibunya pergi ke Madinah untuk belajar dengan ulama besar Imam Malik. Dan 2 tahun kemudian beliau juga pergi ke Irak untuk belajar dengan murid-murid Imam Hanafi. Salah satu buku karangannya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dan berikut ini kutipan nasihat dan kata-kata bijak beliau yang bermakna dalam kehidupan. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala meskipun mereka tidak memujiku. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Pekerjaan terberat itu ada 3: sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Apabila sikap batinmu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadikan penolongmu. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia.
Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Jika kau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Cahaya hati diperoleh dengan menjauhi maksiat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubungan dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah aku bandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkanmu. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Terima kasih saudara sudah menonton, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.